Kali ini judul filmnya agak lucu nih. Judul filmnya Ganti-Ganti 2023. Sebelumnya kita kenalan dulu dengan seorang Vicky, salah satu pemeran utama dalam film ini. Dia adalah istri dari seorang pengusaha kaya raya bernama Arthur. Si Arthur ini merupakan tipikal bos yang kejam. Dia bahkan tak segan menghajar anak buahnya sendiri kalau tidak becus bekerja. Meski sudah punya segalanya, Vicky ini tak pernah bahagia hidupnya dengan si Arthur karena kasar dan arogan. Vicky selalu mendapatkan ancaman ketika mengutarakan keinginannya untuk berpisah dengannya. Sampai suatu malam Vicky bertemu dengan sosok pemuda gagah dan berani bernama Teddy. Dia yakin kalau Teddy bisa menyelamatkan dirinya dari Arthur yang kejam. Teddy menyambut harapan Vicky untuk merayakan pertemuan mereka, dan keduanya pun langsung bermain dengan sangat liar. Belum apa-apa udah bermain tuh. Hubungan Vicky dan Teddy berjalan sangat rahasia. Karena jika Arthur tahu, maka tamatlah riwayat si Teddy. Teddy ini merupakan anggota mantan militer. Dia dipecat secara tidak hormat karena terlibat cekcok dengan atasannya yang gila hormat. Teddy lalu banting setir menjadi preman bayaran, sekaligus tangan kanan seorang wali kota kaya raya. Namun hubungannya kini sudah selesai, karena Teddy memilih untuk hidup tenang. Setiap Sabtu pagi, Arthur akan pergi naik gunung. Saat itulah Vicky punya waktu untuk bersantai dan menemui Teddy. Arthur yang kaya raya ini punya banyak sekali asisten. Namun tenang saja, karena salah satu asisten ini berada di pihak Vicky. Dan Arthur tidak pernah mengetahui siasat mereka. Diam-diam Vicky membuat rencana dengan si Teddy. Teddy disuruh untuk menyusul Arthur ke gunung dan menghabisinya di dalam gunung. Dengan skill yang militer ia miliki, hal tersebut bukanlah perkara yang sulit. Teddy pun berhasil menghabisinya. Setelah misi Teddy selesai, Vicky pun memberikan kabar buruk. Mereka harus berpisah sementara waktu agar polisi tidak ada yang curiga. Teddy memaklumi hal tersebut dan menuruti apa yang diperintahkan. Namun saat Teddy pulang ke kosan, dia langsung dihadangkan oleh dua polisi. Teddy ditahan karena telah membunuh si Arthur. Rupa-rupanya, Vicky dan salah satu asistennya memang sudah merencanakan hal ini. Vicky sengaja mengambil hati Teddy agar menuruti perintahnya. Namun setelah selesai misinya, Teddy pun dilaporkan kepada polisi. Vicky lalu memberikan anak buahnya itu berupa hadiah emas karena telah membantu menjalankan misi menyingkirkan Arthur dan Teddy. Dari kini Vicky telah menjadi pemilik tunggal seluruh harta kekayaan Arthur. Namun ketika pulang ke rumah, Vicky langsung disambut oleh seorang pria. Mereka pun bermain dengan sangat barbar mulai dari sore hingga tengah malam. Sebenarnya siapa pria misterius ini? Supaya tidak bingung, kita langsung kembali ke 5 tahun sebelumnya. Pria ini bernama Vince. Dia sudah lama menjalin kasih dengan si Vicky. Saat itu mereka masih kismin, makan seadanya aja, dan gak punya rumah. Vicky saat itu bekerja sebagai sales properti dengan gaji yang tidak terlalu besar. Sedangkan Vince masih menganggur dan belum punya apa-apa. Beberapa minggu kemudian, Vicky berhasil mendapatkan kesempatan untuk menawarkan properti kepada Arthur, orang yang paling kaya sekota Manila. Namun bukannya mendengarkan apa yang dijelaskan Vicky, ternyata Arthur ini malah gagal fokus dengan body Vicky yang aduhai. Dengan pedenya, Arthur pun menyela obrolan dan langsung melamar Vicky. Awalnya, Vicky langsung menolak tawaran itu. Biasalah, itu adalah trik tarik ulur namanya. Hal tersebut ternyata berhasil membuat Arthur semakin tergoda. Bahkan sampai berani nyosor duluan, Vicky kembali menolaknya. Sehingga Arthur menawarkan berbagai fasilitas dan kartu kredit unlimited. Di kos-kosan, Vicky langsung mengabarkan berita luar biasa itu kepada Vince. Dengan tegas, Vince menolaknya. Vince bahkan sampai mengancam akan pergi ke Arab Saudi jika si Vicky masih kekeh dengan pernyataannya. Namun, harta memang menggiurkan. Vicky tetap datang ke rumah Vince dan langsung bersedia untuk di-unboxing. 2 tahun berlalu, Vicky sudah sah menjadi istri Arthur. Selama tinggal di sini, Vicky menyadari jika suaminya terlalu seperti monster. Dia tak segan menghabisi orang-orang yang menghalangi bisnisnya. Dan pada saat itu, Vince juga baru pulang dari Arab Saudi. Kini, mereka pun kembali bertemu untuk melakukan permainan yang cukup serius. Rupanya, gaji Vince tidak pernah dibayarkan. Kehidupannya juga semakin sulit setelah berpisah dengan si Vicky. Mereka lalu kembali merajut kasih dan melanjutkan rencana yang sudah 2 tahun tertunda, yaitu menguasai seluruh harta Arthur dan membeli barang-barang yang mereka inginkan. Suatu hari, Vicky pun pulang ke apartemennya dalam keadaan wajah yang penuh lebam. Rupanya dia diperlakukan buruk oleh si Arthur selama di rumah. Dan tak tega melihat pacarnya menderita, ia pun menyuruh Vicky untuk kabur dan hidup sembunyi-sembunyi dengannya. Vicky menolaknya karena dia punya rencana lain yang lebih menguntungkan.
Vicky pun mencari orang yang bisa nekat dan bisa mengatasi si Arthur. Teddy lah orangnya. Setelah rutin memberikan Teddy asupan, akhirnya dia mau diperintahkan untuk menghabisi Arthur. Setelah misi itu selesai, Vicky akan kembali kepada Vince dan mengabarkan jika keadaan sudah terkendali. Mereka tinggal menyiapkan beberapa dokumen, setelah itu keduanya bisa bersama lagi. Keesokan harinya, Vicky pun kembali ke rumah untuk menemui Jerjoria, alias asisten yang sangat setia. Namun alangkah terkejutnya, ternyata Arthur masih ada. Vicky yang semakin terpojok setelah kedatangan si Teddy, padahal si Vicky yakin kalau sebelumnya dia telah dijebloskan ke penjara. Arthur menodongkan senjatanya dan mengungkapkan kekecewaannya. Sebelumnya Vicky telah disumpah untuk tidak selingkuh selagi dia masih hidup dengan si Arthur. Namun Vicky malah membelot dan merencanakan hal yang di luar Nurul. Untung saja sebelumnya Teddy telah melakukan pertemuan dengan si Arthur. Dia mengungkapkan rencana busuk si Vicky dan bekerja sama dengan si Arthur. Arthur ini adalah orang yang kaya sejak lahir. Masa kanak-kanaknya dihabiskan dengan bermain-main dan mencolek semua pembantu yang ada di rumahnya. Arthur sampai kebingungan untuk menghadapi kelakuan anaknya yang begajulan. Sampai suatu hari Arthur ini mendapatkan kabar jika orang tuanya meninggal karena kecelakaan pesawat. Bukannya sedih, Arthur malah bahagia tuh. Karena dia bisa menguasai seluruh harta orang tuanya dan makin liar mencolek-colek pembantu dan asistennya. Dari dulu hubungannya dengan si Vicky memang tidak pernah romantis, karena Vicky hanya mengincar harta si Arthur dan tidak pernah benar-benar mencintainya. Karena itulah saat mendengar penjelasan Teddy, Arthur ini semakin yakin untuk memberikan si kampret itu sebuah pelajaran. Saat di gunung, Arthur dan Teddy melakukan pertemuan. Teddy mengungkapkan kalau sebenarnya Vicky telah mempunyai pacar. Dan hubungan mereka dijalani secara sangat rahasia. Rencana busuk si Vicky akhirnya terungkap dan Arthur pun mengerahkan seluruh anggotanya untuk menghabisi si Vince. Arthur juga berterima kasih kepada si Teddy yang telah bersedia membantunya tanpa pamrih. Tapi di luar prediksi BMKG, si Teddy ini malah mengeluarkan senjatanya dan balik menodongkan si Arthur. Dan tak lama kemudian, sang asisten Jerjoria yang sangat setia ini mengambil paksa senjata Arthur dan menodongkannya kepada si Vicky. Kita flashback lagi ke 5 tahun sebelumnya. Ternyata Teddy dan Jerjoria ini sudah melakukan hubungan sejak lama. Saat itu mereka harus terpisah karena Teddy memilih untuk bergabung dengan Angkatan Darat. Jerjoria hidup dengan adiknya yang sakit-sakitan. Adiknya ini perlu transplantasi ginjal. Dan sementara itu, keuangan di keluarganya sangat tidak bisa untuk melakukan transplantasi karena gajinya sebagai pembantu tidak pernah cukup. Lalu ia menemui Teddy dan meminta untuk berpisah. Dia ingin fokus mencari uang dan menjaga adiknya. Meski Teddy memohon-mohon agar hubungan mereka tidak berakhir, namun Jerjoria tetap kekeh untuk langsung meninggalkan Teddy. Sonya sendiri ternyata adalah pembantu di rumah Arthur. Dia memohon kepada majikannya untuk diberi pinjaman demi bisa membayar biaya operasi. Dari penjelasan Jerjoria, setelah Sonya mendapatkan uang, dia malah tertabrak mobil dan akhirnya meninggoy dengan membawa uang pinjaman dari si Arthur. Namun sayangnya adik Jerjoria tak selamat dan langsung menyusul kepergian sang ibu. Di masa terpuruk, si Arthur dan Vicky ini datang memberi Jerjoria pekerjaan sebagai pembantu. Namun ternyata Arthur ini adalah monster. Hampir tiap malam dia mencolek-colek Jerjoria dan merekam aksi permainannya. Vicky tahu kelakuan suaminya. Dia mulai mendekati Jerjoria dan sekongkol untuk menyusun rencana. Ternyata keganasan Arthur bukan hanya mereka saja. Masih banyak wanita lain yang telah menderita akibatnya. Sejak saat itu Jerjoria pun menjadi kaki tangan Vicky untuk mengorek berbagai informasi dari Arthur. Jerjoria menyalin semua data ilegal, termasuk dokumen yang mengungkap keterlibatan Arthur dan korupsi. Jerjoria mengambil semua file dan langsung pulang sambil menangis. Dia juga sadar kalau ternyata Sonya bukan meninggal karena kecelakaan, melainkan mengakhiri hidupnya karena merasa terhina telah dicolek oleh si Arthur. Ketika Jerjoria hampir gila, dia kembali bertemu dengan Teddy. Rupanya perjalanan Teddy menjadi Angkatan Darat tidak mulus. Dia dipecat. Teddy juga sempat menjadi preman untuk Pak Wali Kota. Namun pekerjaan itu ditinggalkan olehnya karena ia memilih ketenangan. Mereka lalu merayakan pertemuan kembali mulai dari pagi sampai malam. Jerjoria pun langsung menyusul rencana dengan si Teddy untuk menghabisi Arthur dan Vicky. Vicky juga termasuk dalam agenda balas dendam karena ternyata dia sengaja membiarkan suaminya bermain dengan wanita lain. Bahkan dia sampai membantu merekam agar si Arthur bisa senang sendirian. Jerjoria pun yang termakan emosi berencana menghabisi Arthur dan Vicky sekaligus. Namun Teddy tak mau kekasihnya menjadi seorang eksekutor. Dia juga mengambil alih tugas kotor ini demi membalaskan dendamnya. Teddy sengaja mengumbar kemampuan bela diri di depan Vicky agar Vicky kepincut dan mengajaknya masuk ke dalam rencana.
Diam-diam, Georgia mengintai Vicky dan memotret kedekatannya dengan Vinci. Saat ketahuan, dia beralasan melakukan semua itu demi menjaga Vicky. Pokoknya si Georgia ini berlagak menjadi asisten terbaik yang bisa Vicky percaya sepenuhnya. Nah, ketika pulang, Georgia pun akan bertukar info dengan si Teddy untuk membuat siasat baru. Namun, semua itu mereka lakukan secara rahasia. Rencana demi rencana berjalan sesuai dengan keinginan. Hingga sampailah dengan adegan puncak, yaitu di mana mereka bisa menghabisi Arthur, Vicky, dan sekaligus. Vicky memohon kepada Georgia untuk tidak ditembak. Dia juga mengingatkan tentang hubungan spesial yang membuat keduanya saling mempercayai. Namun rayuan itu tidak mempan. Ia tetap dengan keputusannya untuk menghabisinya. Teddy lalu mengambil senjatanya yang dipegang oleh Georgia. Tapi si Arthur malah berbalik arah dan mengarahkan senjata itu kepada Georgia. Untung saja Teddy berhasil menepisnya. Dan perkelahian pun tidak bisa terhindarkan. Sayangnya karena terlalu terburu-buru, Teddy dan Georgia malah kehilangan momentum. Senjata berhasil diambil alih oleh Arthur dan Vicky, hingga nyawa Georgia dan Teddy kini terancam. Dengan skill militer yang dikuasainya, dia berhasil menyudutkan Arthur dan Vicky kembali. Namun tanpa diduga, peluru pun menyasar kepada jantung milik si Vicky. Melihat itu, Arthur pun murka dan langsung menembak si Teddy. Tak ada pilihan lain, Georgia pun melawan dan mengambil senjata dan menghabisi si Arthur. Georgia menangis sejadi-jadinya karena Teddy harus gugur di detik-detik akhir balas dendam mereka. Dan film pun tamat.